Audio Jungle. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Khadijah Nurmansyah RM. Baiklah pemirsa, seperti yang kita ketahui di masa pandemi seperti saat ini, banyak sekali aktivitas yang tiba-tiba mendadak dihentikan dan harus berubah sistemnya menjadi sistem daring. Salah satunya yaitu kegiatan masa perkuliahan yang dijalani oleh beberapa mahasiswa di seluruh Indonesia yang harus menerima kenyataan bahwa mereka harus belajar di rumah secara daring. Baiklah pemirsa, saya akan langsung saja bertanya kepada beberapa mahasiswa yang mengalami hal tersebut dan mau bertanya bagaimana pendapat mereka dan cara mereka menghadapi situasi yang saat ini dialami. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu dengan Mas Irwan Triadi. Selamat sore Mas. Selamat sore Mbak. Sebelumnya saya ingin bertanya, Mas semester berapa Mas? Saya udah semester 5 Mbak. Sudah semester 5 ya. Dan saya ingin bertanya pendapat Mas sendiri, bagaimana sih pendapat Mas tentang pembelajaran yang berubah sistemnya menjadi sistem daring yang saat ini Mas jalanin? Apakah menurut Mas efektif atau tidak? Kalau kita bicara tentang efektif atau tidaknya sendiri, sebenarnya tidak efektif ya. Mungkin kepikiran orang banyak kepikiran gitu, nggak efektif. Tapi ada positif ada baiknya lah, karena daring ini tentunya kita di rumah kayak gitu kan, kita nggak kuliah secara langsung, yang tentunya itu membuat pengeluaran dari keluarga saya cukup sedikit karena saya nggak bayar kosan, saya nggak bayar kuliah dan sebagainya macamnya. Itu sih kalau menurut saya tidak efektif, tapi ada sisi positifnya juga. Terus juga Mas, untuk kendala Mas sendiri untuk menjalani pembelajaran dari online sendiri, apakah Mas ada kendala tersendiri gitu? Kalau kendala dalam proses online ini banyak ya Mbak. Yang pertama pasti kota itu jadi kendala lah, karena kan kota juga nggak mahal. Juga kadang di setiap tempat itu ada provider atau kartu yang memang nggak ada sinyalnya, harus Telkomsel, sedangkan Telkomsel juga mahal sekali kotanya. Dan kendala yang lainnya adalah menurut saya ketika saya nggak ngelihat handphone satu hari itu, biasanya ada tuh mentok-mentok kuliah nih, ada jam segini, ada perubahan jadwal. Kadang gitu-gitu akhirnya kita nggak kuliah. Kayak gitu-gitu sih menurut saya jadi kendala lah untuk saya selama pandemi ini, selama belajar online. Terus untuk pembelajarannya sendiri, maksudnya itu yang diberikan dari dosennya itu, apakah Mas termasuk dapat dari dosennya atau malah lewat-lewat aja gitu? Ya. Jadi kalau pembelajaran kita pasti dikasih modul atau dikasih kayak apa ya, kayak PPT gitu. Ya kayak apa, untuk belajar kita dari dosennya juga kita dikasih. Dan juga untuk online sendiri saya lebih banyak juga referensi dari luar. Jadi dari dosen saya dapat materi, dan juga saya gabungin dari beberapa dari Google, dari YouTube juga saya gabungin materi-materi gitu. Jadi untuk materi sendiri saya bisa dapat dari dosen dan juga saya cari sendiri lah. Baik Mas, dan juga apakah di masa pandemi seperti ini Mas ada melakukan kegiatan lain selain kuliah tadi, apa untuk mengisi waktu luang gitu Mas? Kalau untuk mengisi waktu luang ya, saya selain kuliah juga ada sih beberapa kegiatan yang saya lakukan selama pandemi, seperti saya coba juga belajar ternak lele kayak gitu kan, untuk ngisi hari saya. Saya juga seperti kadang ada memang tugas kuliah kita yang kayak tugas lapangan, kayak teknik wawancara, itu kan kita harus keluar. Nah itu menurut saya waktu saya lah untuk selagi saya nggak kuliah, saya cari berita, nanti saya ngedit. Jadi selain kuliah saya juga punya beberapa kegiatan seperti tadi ternak lele dan beberapa tugas lapangan saya. Baik Mas, dan terakhir tuh Mas, untuk harapan Mas sendiri sebagai mahasiswa mengenai proses pembelajaran yang secara daring ini apa Mas untuk kedepannya? Kalau harapan ya, mungkin ini harapan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ya mungkin. Ya kita pengennya seperti kembali normal, kuliah pembelajaran daring ini kembali ke tatap muka selanjutnya, dan
mungkin ini bisa lebih dipercepat. Ini juga kan udah masuk new normal seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita tatap muka dengan tentunya pastinya menerapkan protokol kesehatan dari kampus masing-masing atau sekolah masing-masing seperti itu. Harapannya agar cepat masuk aja. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu mahasiswa ilmu komunikasi dengan Mbak Gloriana Pitupulu. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Jadi ingin bertanya Mbak, bagaimana sih pendapat Mbak dengan adanya sistem yang berubah tuh Mbak, dari sistem yang tatap muka awalnya tapi berubah secara drastis karena pandemi ini menjadi daring seperti ini. Apa pendapat Mbak? Oh ya, kalau pendapat saya sendiri, saya sebenarnya agak terkejut karena tiba-tiba yang biasanya offline tatap muka, ketemu dosen dan pembelajaran ilmunya langsung ini udah berubah ke daring semua. Jadi kayak ada terkejut. Jadi ada juga pemahaman materi juga yang kurang dimengerti karena biasanya kan tatap muka ilmunya tuh lebih dapat daripada daring. Kalau menurut saya gitu sih. Terus kendala Mbak sendiri dalam menghadapi menghadapi pembelajaran ini gimana Mbak? Kalau kendala saya sendiri itu sih tadi, saya kurang mengerti materi secara kayak misalnya kalau langsung 99% saya ngerti. Kalau daring mungkin kayak 60% atau 50% saja gitu Mbak. Jadi nggak clear seperti tatap muka gitu. Terus juga Mbak, strategi Mbak itu dalam menghadapi daring ini Mbak, menerima pembelajaran itu gimana Mbak untuk strateginya? Kalau strategi dari saya sendiri sih, saya lebih mau belajar daring itu dalam kondisi yang nyaman. Maksudnya saya setting sendiri tempat belajar saya yang nyaman. Jadi materi yang disampaikan itu mungkin akan lebih fokus dan lebih konsentrasi ketika kondisinya nyaman. Itu sih menurut saya. Baik Mbak, untuk selama di rumah ini Mbak, apakah Mbak ada mengisi waktu luang seperti itu Mbak? Oke, selama di rumah itu pasti ada waktu luang yang disisihin untuk kegiatan lain selain kuliah daring. Itu kayak belajar hal-hal baru, belajar mungkin kalau saya sendiri sih mulai belajar musik, main gitar gitu, progress itu kayak musik-musik baru, cara chord-chord baru gitu-gitu sih, kayak memperdalam lagi. Jadi ada waktu luang untuk hobi-hobi gitu aja. Dan terakhir tuh Mbak, untuk harapan Mbak sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana sih harapan Mbak tentang pembelajaran yang seperti ini? Kalau harapan saya sebagai mahasiswa itu, pembelajaran daring itu memang tidak bisa 100% efektif, tapi alangkah lebih baiknya jika udah mulai beralih ke pembelajaran normal, karena udah masuk era new normal seperti dikatakan tadi. Jadi mahasiswa dan siswa itu lebih banyak dan lebih mengerti, karena interaksi langsung itu pasti lebih baik daripada interaksi dari daring gitu sih menurut saya, supaya cepat selesai. Oke Mbak, baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi beberapa wawancara saya terhadap mahasiswa yang mengalami kondisi di mana di masa pandemi ini mereka harus menerima pembelajaran kuliahnya dari rumah. Baiklah pemirsa, saya Khadijah Nerawansyah RM melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih dan sampai jumpa.